Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah. Bapak di sini akan mengajar mata pelajaran usul fikih ya di kelas ini. Yaitu kita akan membahas tentang istihsan pada pembelajaran kali ini. Ada yang tahu istihsan itu apa? Belum, Pak. Baiklah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang istihsan secara singkat. Kalian pasang telinga untuk mendengarkan ya. Istihsan adalah merubah sesuatu hukum yang jelas kepada sesuatu hukum yang tidak jelas, yaitu kias kafi itu dirubah ke kias jali atau hukum yang jelas ke yang tidak jelas. Contohnya di sini mengenai pada saat di bulan puasa, maka di saat bulan puasa itu kan tidak boleh, tetapi dalam hal ini dikarenakan lupa maka puasa tersebut boleh dilanjutkan. Nah, itulah istihsan, boleh mengesahkan sesuatu hal apabila dikarenakan oleh pengecualian yang jelas. Bisa dilanjut? Bisa, Pak. Baiklah. Di sini Bapak akan menerangkan macam-macam istihsan. Yaitu ada 5. Yang pertama yaitu istihsan yang disandarkan oleh Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua yaitu istihsan yang disandarkan oleh ijma. Apa itu ijma? Ada yang tahu? Belum, Pak. Ijma itu adalah kesepakatan para ulama. Kemudian yang ketiga yaitu istihsan yang disandarkan oleh adat kebiasaan. Kemudian yang keempat yaitu istihsan yang disandarkan oleh sesuatu yang darurat. Kemudian yang kelima yang terakhir adalah istihsan yang disandarkan oleh kias kafi, yaitu hukum yang jelas. Oke, contoh dari istihsan yang disandarkan kepada Al-Quran yaitu yang pertama tadi contohnya, apabila kita minum atau makan di saat berbulan puasa itu boleh dilanjutkan apabila dikarenakan lupa atau tidak ingat apabila kita sedang berpuasa, itu boleh dilanjutkan. Kemudian yang kedua yaitu istihsan yang disandarkan oleh ijma, yaitu istihsan yang disandarkan kepada para ulama, kesepakatan para ulama. Kemudian yang ketiga yaitu istihsan yang disandarkan kepada adat kebiasaan. Contohnya seperti yasinan pada bulan Ramadan, pada sebelum bulan Ramadan atau malam Jumat. Kan di dalam kebiasaan itu tidak ada dilakukan oleh para nabi terdahulu, tetapi oleh kebiasaan adat kita di Indonesia itu boleh dilakukan dikarenakan untuk menyampaikan doa kepada yang telah meninggal atau mencari pahala untuk diri kita sendiri. Kemudian yang keempat yaitu istihsan disandarkan kepada sesuatu yang darurat. Nah, contohnya yang pertama yaitu seperti dokter kandungan yang laki-laki apabila terdesak mau melahirkan, tetapi dokter perempuan jauh di mana atau tidak ada dokter perempuan di daerah tersebut, maka boleh laki-laki yang menangani persalinan seorang ibu tersebut. Apabila bisa dilanjutkan? Bisa, Pak. Bisa dimengerti tadi? Bisa, Pak. Baiklah, kita akan menjelaskan poin yang terakhir yaitu tentang kehujatan istihsan atau siapa saja yang menerima istihsan itu di Islam dan yang tidak. Di sini ulama Hanafi, Maliki dan Hambali bersepakat bahwasanya istihsan itu dibolehkan di dalam hukum Islam. Mereka beralasan bahwasanya istihsan adalah meninggalkan perkara yang sulit beralih ke perkara yang mudah. Tetapi Imam Syafi'i melarang kehujatan istihsan sebagai sumber Islam karena dia berpendapat bahwasanya hal ini dapat beranggapan bahwasanya istihsan itu hanya untuk memenuhi nafsu yang untuk melakukan saja. Bisa mengerti? Bisa, Pak. Nah, itulah materi istihsan yang dapat kita bahas pada hari ini. Apa ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Tidak, Pak. Tidak ada? Bella, sudah jelas semua? Jelas, Pak. Terima kasih. Untuk tugas kalian di rumah yaitu cari contoh mengenai istihsan yang disandarkan oleh apapun minimal 5. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Terima kasih ya untuk hari ini.
Ya Pak. Ya, Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.